Sejak saya minum Viostin DS, badan enak digerakkan. Viostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Selamat siang pemirsa Inten. Alhamdulillah butiknya nambah lagi satu ya. Ini ada di daerah Cibubur. Ini hasil karya, ini juga. Jadi untuk para pengantin gitu. Selain untuk para pengantin juga ada yang pengantin begini nih, pakai buntut nih. Jadi ada juga untuk anak-anak. Untuk anak-anak juga ada yang tuh pakai brokat juga, pakai payet juga tuh. Semuanya juga dibantu sama banyak hal, sama ibuku juga. Paling bantu banget. Ini lagi mayat-mayat bikin bros. Ibu biasanya suka bantuin. Ini kemarin kan baru pindah-pindahan juga. Jadi ibu bantuin pindah-pindahan. Yang ini lagi bikin bros. Lagi bikin bros. Ya seneng ya, saya sendiri suka jahit. Karena dia dulu kan model ya, sering ikut fashion. Dilihat pada baju percaya bagus-bagus. Jadi dia pikir dia juga bisa nggak ya bikin begitu. Saya bilang bisa aja kalau kamu mau belajar. Jadi gitu, jadi memang butuh dukungan. Ya alhamdulillah ibu sama mertuaku masih mendukung terus ya. Tapi waktu itu sempat juga keganggu. Ini kan baru pindah-pindahan nih. Jadi kan ngangkat-ngangkat barang apa-apa diangkat-angkat kan gitu. Terus jadi sempat nyeri sendi juga. Jadi keganggu deh. Sempat beberapa waktu lalu. Saya kan sedang bantu Asri ngontrol butik. Saat mau berdiri, tiba-tiba lutut, pinggang terasa kaku dan nyeri. Terus saat menata baju juga bahu belakang ini terasa kaku, nyeri, sakit banget. Nih waktu itu ibu tuh coba untuk konsumsi obat anti nyeri dari herbal kan. Tapi sakitnya hilang hanya sementara aja. Terus kambuh lagi, bahkan tambah parah. Akhirnya terus udah aku ajak aja ibu ke dokter. Terus setelah konsultasi ke dokter ternyata itu gejala radang sendi atau pengapuran sendi. Tapi kalau dibiarin harus dioperasi malah bisa lumpuh kalau jauh jalik. Nah ternyata sendi itu butuh nutrisi khusus untuk persendian. Nah nutrisi khusus sendi itu tidak cukup didapatkan dalam makanan sehari-hari. Nutrisi khusus sendi itu hanya ada dalam Viostin DS. Suplemen ini dengan kandungan tepat bekerja dari dalam, menutrisi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak atau terkikis. Nah, sehingga sendi terlumasi, lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Untuk terapi, saya minum 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Masing-masing 1 kaplet, diminum setelah makan. Setelah sembuh, tetap rutin minum 1 kali sehari. Hasilnya bener terbukti loh. Nah, setelah ibu minum rutin ya, sekarang ibu bebas beraktivitas. Sendi lutut, pinggang, bahu nggak pernah kaku dan nyeri sendi lagi. Nah, untuk seumuran aku nih, aku juga rutin minum 1 kali sehari untuk pencegahan. Ibu udah percaya khasiat Viostin DS, makanya nggak mau ganti produk atau merek lain. Apalagi cuma pereda nyeri sendi. Takut kena efek samping. Nih hebatnya lagi Viostin DS ini bisa dikonsumsi siapa aja dan juga tidak menaikkan kadar gula darah. Jadi aman untuk penderita diabetes. Ingat nih pemirsa ya, jangan salah pilih produk lain yang belum terbukti khasiatnya. Jika pegal, kaku dan nyeri sendi, atasi segera dengan Viostin DS, bukan yang lain. Sejak saya minum Viostin DS, badan enak digerakkan. Viostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Maka inilah Cakrakan. Di tengah kesibukannya banjir job, ia masih memiliki waktu untuk bertemu dengan orang-orang lanjut usia di sebuah panti jompo. Inilah kebahagiaan kecil yang ia rasakan menyentuh hati, karena bisa menghibur orang-orang tua yang sekaligus melemparkan ingatannya pada sang nenek Nun di Kejauhan, Pangandaran, Jawa Barat. Halo pemirsa Intens, balik lagi sama saya Cakrakan. Kebetulan pagi hari ini saya ada di salah satu panti yang ada di Jakarta, dan kebetulan saya ingin istilahnya bersilaturahmi dan ingin menghibur mereka, sekalian menghibur mereka. Jadi momennya pas kali di saat libur gitu. Jadi pasti pemirsa penasaran bagaimana serunya di dalam nanti. Oke, ikutin terus perjalanan saya pada hari ini. Oke, nah. Selamat siang. Sehat semua yang ada di belakangnya, ada di sini. Bagi saya sangat indah sekali, sangat berharga sekali di mana saya bisa bersilaturahmi dengan kakek yang semuanya ada di sini.
Dan kebetulan saya juga nenek saya ada di sana di Pangandaran, pasti kangen sama saya, dan saya dengan bertemu dengan nenek kakek di sini apa yang mengobati rasa rindu saya. Tidak sekedar menghibur, kedatangan Cakrakan juga membawa lagu baru single keduanya setelah lagu yang sangat booming yakni Harus Terpisah. Sebuah lagu sendu tentang rasa kehilangan seseorang yang amat dicintai. Dan lagu itulah yang kemudian ia nyanyikan di depan para lansia. Dan berikut ini, lihatlah kebahagiaan Cakra dengan nenek-nenek serta kakek-kakek yang bahkan masih sangat energik berjoget. Jadi saya mungkin ada pesan di balik lagu ini, di mana jangan sia-siakan orang yang mencintai kalian dengan setulus hati, karena dimana mereka udah tiada ataupun mereka udah nggak dengan kita lagi, pasti mulai terasa istilahnya. Jadi tunjukkan padaku saat ku tersesat, beri cahaya saat ku sendiri dalam gelap. Tentu saja bukan tanpa tujuan jika Cakra memperkenalkan lagu barunya di depan para lansia. Selain ingin menuntaskan kerinduannya pada sang nenek, ia juga ingin ikut mengisi Hari Lansia. Lebih dari itu, kedatangannya ke panti tersebut adalah untuk berbagi kebahagiaan, meski sekedar kebahagiaan kecil. Kebetulan kemarin itu kan ada Hari Lansia, dan kebetulan nenek saya jauh sekali di Pangandaran, jadi saya nggak ada waktu untuk pulang ke Pangandaran, dan untuk mengobati rasa rindu saya ingin, ya meskipun saya cuma berkomunikasi lewat telepon dengan nenek saya ingin bertemu dengan nenek-nenek yang lain dan berusaha untuk menghibur mereka gitu. Mungkin harapan semua penyanyi seperti itu ya, harapannya yang terbaik. Cuma mungkin sekarang saya nggak pernah menargetkan kalau lagu single kedua saya harus terpisah ataupun target bla 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 bla. Cuma saya yang penting saya udah bekerja maksimal yang terbaik. Dan terlambat ku sadari kau teramat berarti, terlambat tuh kembali dan tuh menanti kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada. Begitulah Cakrakan, sejak namanya melambung dengan lagu Harus Terpisah, popularitas dipetik dengan mudah. Dan kini, ia adalah idola yang bersinar. Itulah yang membuatnya mulai melebarkan sayap karirnya dengan bermain sinetron di RCTI. Kebetulan saya lagi syuting sinetron yang ada di salah satu stasiun televisi di RCTI. Cuma surat kecil untuk Tuhan, dan
Kebetulan ini lagi berjalan. Di sini saya simpel sih, cuma nyanyi sebagai ya penyanyi. Alhamdulillahnya sebagai penyanyi, untungnya bukan menjadi pemeran yang harus berakting lebih dalam, cuma penyanyi doang, jadi nggak terlalu berat. Kalau grogi pastinya ada ya, grogi pasti karena mungkin ini pertama kali. Jadi kalau grogi itu mungkin hal wajar ya, soalnya waktu pertama kalinya saya juga grogi gitu. Cakra Khan terlihat bahagia bisa menghibur para lansia di sebuah panti Wreda. Apalagi ia juga berkesempatan memperkenalkan lagu barunya tentang rasa kehilangan orang yang dicintai. Tapi dari tempat berbeda, kebahagiaan dan kesedihan seolah muncul bersamaan dalam sidang vonis Eza Gionino. Kebahagiaan tentu dirasakan Ardina Rasti yang menang, sedang kesedihan milik Eza yang divonis 7 bulan penjara. Lalu mengapa Rasti merasa perlu sujud syukur usai sidang? Apa yang membuat Erna Santoso juga menangis? Ada kebalik sih sayang. Dan rasa sedih serta bahagia dapat disaksikan secara bersama-sama usai sidang Eza Gionino kemarin. Rasa sedih tentu saja dirasakan oleh Eza yang mendapatkan vonis 7 bulan penjara. Sementara kebahagiaan dirasakan oleh Ardina Rasti yang merasa mendapat keadilan. Lalu itukah yang membuatnya langsung sujud syukur usai pembacaan vonis? Tapi mengapa vonis hakim 2 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 5 bulan penjara? Mungkinkah itu yang membuat Eza akhirnya memutuskan untuk banding?